Larangan mudik yang ditetapkan pemerintah bisa dikatakan sedikit terlambat. Sebagian kecil warga telah mudik ke kampung halaman. Namun larangan mudik ini sangat berguna untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang menjadi persoalan bagaimana cara mendeteksi orang yang mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka pun berpotensi menularkan virus corona di daerah. Ya, lalu bagaimana nasib pekerja harian atau buruh yang tidak mudik? Padahal alasan mereka untuk mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang cukup di Jakarta. Selain itu, apa sanksi dari larangan mudik ini? Bersama kami telah bergabung nanti ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga sekarang sudah terhubung dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi. Selamat petang Pak Budi. Selamat petang. Selamat petang Mas. Ya Pak Budi, ini kiat-kiatnya dari Dirjen Perhubungan Darat untuk menangkal bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, bagaimana ini Pak Budi? Ya, jadi begini, setelah tadi diumumkan oleh Pak Presiden dengan Pak Luhut bahwa mulai tanggal 24 itu sudah masuk kepada pelarangan mudik, saya tinggal ada waktu berapa hari ini untuk menyusun regulasi, karena harus ada peraturan Menteri Perhubungan di mana di dalamnya nanti ada terkait masalah pembatasan untuk penggunaan moda transportasi darat, laut, udara, kereta api, dan udara. Nah, besok mungkin kita harapkan sudah finalisasi dari rancangan peraturan Menteri ini sehingga lusanya bisa selesai dan tanggal 24 langsung kita bisa implementasi di lapangan. Kemudian sangat jelas sekali bahwa sangat jelas dan clear bahwa di dalam di dalam apa yang menjadi pelarangan nanti bahwa kita tidak akan melakukan penutupan jalan ya. Jadi jalan baik jalan tol maupun jalan nasional tidak akan kita tutup. Karena di situ kita hanya tempatkan aja ada petugas-petugas untuk melakukan penyekatan atau checkpoint untuk menanyakan tujuan perjalanan, kemudian meyakinkan kepada penggunanya atau kepada pengemudi yang sudah menggunakan terhadap APD dan sebagainya, masker juga dan sebagainya. Kemudian kita sudah koordinasi dengan Korlantas Polri bahwa untuk daerah-daerah yang nanti akan dilakukan pembatasan itu yang pertama adalah untuk Jabodetabek dan kemudian adalah untuk yang sudah masuk dalam zona PSBB sebagaimana keputusan dari Menteri Kesehatan. Nah, pada lokasi-lokasi itu keluar masuknya kita akan tentukan untuk dilakukan penyekatan dengan Korlantas Polri nanti gabungan TNI, Polri, kemudian Disub dan juga Pol PP, sehingga nanti kita bisa melihat betul bahwa apakah yang bersangkutan mudik atau tidak. Nah, berikutnya untuk kendaraan-kendaraan logistik itu sebagaimana arahan pimpinan tidak boleh terganggu sama sekali, jadi harus lancar. Gitu. Oke, Pak Budi, kalau tidak ada penutupan jalan, artinya efektifnya seperti apa skema pembatasan lalu lintas ini? Ya, paling pada lokasi-lokasi yang kita jadikan checkpoint, kita siapkan pos di situ, kemudian semua kendaraan akan kita perlambat sehingga kita bisa meyakinkan bahwa mobil itu membawa logistik berarti lanjut. Kalau kemudian mobil itu adalah yang akan mudik berarti harus kita kembalikan lagi untuk tidak boleh melanjutkan perjalanan. Ya Pak Budi, ini semua mobil akan diperiksa, diberhentikan satu-satu, kemudian diperiksa begitu, lalu kemudian nanti apabila ketahuan yang mungkin tidak berkepentingan, apakah nanti memang harus disuruh kembali lagi atau bagaimana nih Pak Budi? Ya, sementara tadi ya sudah sangat jelas sekali bahwa untuk sanksi itu nanti secara berjenjang. Jadi enggak tanggal 24 langsung kemudian kita berikan sanksi, minimal mungkin kita beri peringatan dulu, kita edukasi dulu, nah tanggal 7 baru kita akan melakukan sanksi tegas. Nah, tapi nanti menyangkut masalah sanksi saya kira terkait dengan kepolisian ini. Pak Budi, sebenarnya bagaimana sih Pak pemeriksaan checkpointnya itu seperti apa untuk mobil pribadi? Kalau motor ataupun angkutan umum masih bisa diberhentikan secara masif. Ini kalau angkutan pribadi atau mobil pribadi seperti apa? Ya, sama saja saya kira angkutan umum maupun kendaraan pribadi maupun sepeda motor itu kan pasti akan melalui checkpoint yang nanti akan kita buatkan. Nah, checkpoint ini tentunya adalah pada jalan-jalan utama, jalan tol, kemudian jalan nasional, kemudian jalan provinsi. Tapi kalau kemudian masyarakatnya mungkin ya nakal juga, bisa juga mulai jalan-jalan kecil ya. Tapi kita harapkan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi sekarang. Banyak kok dari hasil penelitian mereka tidak melakukan mudik karena memang sudah tahu bahayanya kalau melakukan mudik. Ya, lalu ketika ketahuan mereka nanti akan mendapatkan sanksi atau bagaimana Pak? Ditilang atau disuruh kembali lagi? Enggak, kalau tilang nggak mungkin ya. Sementara mungkin tadi kita bicara dengan Korlantas Polri, paling yang memungkinkan, yang persuasif bagaimana diarahkan tadi adalah ya kita kembalikan sambil mungkin diberikan pengertian bahwa kalau mudik bahaya dan sebagainya, sehingga silakan kembali ke tujuan asalnya. Demikian. Ya, kalau untuk transportasi umum sendiri seperti apa Pak? Apakah seperti kereta api akan ada penghentian, tidak akan ada rute untuk perjalanan keluar kota?
Kalau untuk yang wilayah Jabodetabek, kalau dalam wilayah yang PSBB itu saya kira pergerakan kendaraan angkutan umum masih bisa. Tetapi kalau kemudian untuk pergerakan keluar, bagian yang disampaikan tadi, keluar masuk itu yang tidak boleh. Jadi untuk angkutan umum nanti menyangkut masalah kereta api, nanti saya kira kita akan bahas lebih lanjut dengan Dirjen Kereta Api, karena ini kan kita masih mendevelop regulasinya. Kita akan sempurnakan nanti malam, kemudian besok pagi kita masih ada harmonisasi, sehingga konsepnya seperti apa akan kelihatan. Tapi untuk yang bus tentunya mungkin kita akan berlakukan sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa untuk bus yang memang membawa penumpang angkutan umum tidak boleh lagi bergerak dari wilayah yang PSBB tadi. Baik, ya kita sudah terhubung juga dengan Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Selamat petang Pak Ganjar. Selamat petang Mas Ganjar. Ya, selamat petang. Ya, Mas Ganjar, ini pemerintah sudah memutuskan bahwa per tanggal 24 April tidak boleh mudik. Ini bagaimana dari pemerintahan dari Jawa Tengah nih, Mas Ganjar? Ya, saya menyampaikan terima kasih. Setengah lega saya atas kebijakan ini, tentunya akan sangat membantu. Karena sebenarnya kalau kita melakukan tracing, hampir-hampir klaster-klaster penularan itu memang berasal dari zona merah. Kerja ini tentu kerja yang mesti dibantu, didorong, semuanya mendukung begitu, sehingga nanti kepolisian, kemudian perhubungan bisa melaksanakan dengan baik, dan saya coba edukasi masyarakat agar mereka memang betul-betul untuk taat aturan, sehingga mereka tidak perlu kembali mudik. Nah, tugas saya sebenarnya membantu mengidentifikasi masyarakat yang tinggal di sana dan memastikan bahwa mereka bisa makan pada tingkat kebutuhan dasar, khususnya pada, mohon maaf, level paling bawah. Kalau orang Jawa Tengah yang middle up, sudahlah, mereka bisa tetap tinggal, saya kira mereka akan mampu, bahkan bisa menolong. Tapi yang saya pikirkan yang level bawah ini gitu. Ya, artinya persiapannya seperti apa Mas Ganjar untuk mencegah satu sama lain agar tidak berpindah daerah ataupun pulang kampung ataupun masuk ke wilayah Jawa Tengah? Ada dua hal sebenarnya. Satu, ketika Presiden sudah mengatakan dilarang, maka pasti akan ada sebuah upaya penegakan hukumnya. Di daerah sudah kita ceritakan kepada publik. Saya kira TV One tadi ada dua berita yang bagus ya. Yang kemarin pulang dari Riau dan kemudian dia buat tenda di pinggir kali begitu. Tadi saya kontak juga ustadznya itu dan mereka dengan gembira. Atau satu sisi yang agak nekat yang pulang ke Sragen kemudian ditaruh di rumah yang katanya rumah hantu. Atau hantunya kayak artinya mereka kita kasih, saya tidak enak mau mengatakan tapi saya belum punya diksi yang lain. Ini sebagai disinsentif. Disinsentifnya adalah kalau kamu pulang, kira-kira kami akan karantina seperti itu kondisinya. Ya tidak nakut-nakuti sih. Tapi kalau kemudian kamu tetap stay, harapannya ada insentif yang diberikan. Karena sudah banyak yang protes ke saya, Pak saya daftar nggak bisa Pak, terus kemudian nanti saya makannya bagaimana, apalagi saya kerja hari itu dimakan hari itu. Nah sekarang kita sudah mulai merescue Mbak, hari ini sudah mulai kita cicil 1-2 orang kita bantu begitu. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta dan Paguyuban Jawa Tengah, mereka semua sekarang lagi membantu untuk mendaftar terus-menerus. Ya, insentif itu bagaimana Pak Mas Ganjar cara mencairkannya? Sebenarnya gampang saja. Waktu kami dulu berdiskusi dengan Menteri Sosial, dengan Menko PMK dan Gubernur DKI, termasuk Gubernur Jawa Barat, yang model DKI itu mendaftarnya ke RW. Nah problemnya adalah ada syarat KK waktu itu. Nah KK ini sering tidak bisa dipenuhi. Maksud saya, kalau hari ini ketentuannya sudah dilarang, maka mesti diakomodasi semua. Saya sih dengar berita tadi pidato Presiden akan ada bantuan Presiden untuk mengcover ini. Tentu itu sangat baik. Kalaulah kemudian dari provinsi-provinsi yang warganya ada di situ diminta untuk membantu, apakah membantu tenaga, apakah membantu urun rembuk untuk bisa menyelesaikan solusi-solusinya, atau barangkali biaya, insya Allah kami siap untuk bergotong royong soal itu. Karena menjadi penting, menahan mereka tidak pulang itu bagian dari strategi mengurangi penularan yang sangat cepat. Iya, Mas Ganjar, sejauh ini bagaimana dengan koordinasi antara daerah Jawa Tengah dengan juga Dinas Perhubungan dalam hal angkutan umum, kemudian mobil-mobil pribadi yang meninggalkan suatu daerah kemudian akan masuk ke Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti Mas Ganjar, kita harus iklan terlebih dahulu. Kabar Petang segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita masih akan membahas mengenai larangan mudik di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Kita ke Pak Budi Setiadi. Pak Budi, sejauh ini bagaimana dengan pemantauan di checkpoint? Bagaimana bisa benar-benar efektif sehingga tidak ada yang lolos ataupun juga? Ya, saya kira kalau memang tidak ada yang lolos sama sekali, saya kira memang kita harus bisa semua pintu-pintu keluar masuk dari wilayah yang sudah ditetapkan sebagai PSBB harus kita tutup semuanya ya, karena memang jalan kan ada tingkatannya kan, jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota semua bisa keluar. Namun demikian, nanti kita harapkan gabungan antara kita melakukan pengawasan ketat dan juga peningkatan kesadaran masyarakat, kemudian kita akan meminimais masyarakat yang bisa keluar dari wilayah-wilayah yang PSBB tadi. Dan besok saya dengan Pak Kakor Lantas Polri sudah sepakat akan melibatkan para Dirlantas Polda, para Kadisub Provinsi, para Kepala BPTD masing-masing provinsi yang wilayahnya sudah ditetapkan sebagai PSBB. Kita akan merumuskan tekniknya seperti apa, di mana checkpoint itu kita akan ada. Masing-masing daerah kan berbeda. Seperti kalau misalnya di Jabodetabek, kita akan untuk yang ke wilayah Jawa Tengah kita bisa pasang dua. Satu checkpoint yang sekitar Cawang, satu lagi checkpoint yang sekitar ke Cikampek Utama. Sehingga nanti masyarakat yang dari Jakarta mau ke Jawa Tengah, di Cawang sudah kembali dia. Tapi beda lagi dengan yang Bekasi Barat, Bekasi Timur, Kerawang Barat, Kerawang Timur, nanti dia akan kena pemeriksaan di sekitar Cikampek Utama akan kembali. Iya, Pak Budi, harus berapa layer bicara sebenarnya? Karena kan ada yang melalui jalur tol, kemudian ada yang non-tol. Ya, bisa saja kalau misalnya satu jalur itu bisa 1-2 layer. Tapi kalau untuk semua pintu-pintu keluar itu akan kita tempatkan, saya kira butuh peran serta dari aparat kecamatan, katakan polsek atau koramil setempat. Artinya akan dilibatkan Pak Budi? Ya, pasti akan kita libatkan. Karena besok rapat besok kita harapkan ada koordinasi antara pihak kami dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dengan TNI, termasuk dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota atau provinsi yang nanti akan bergabung dengan kita di. Ya, lalu sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerah, sejumlah pemerintah daerah terhadap checkpoint ini sudah sejauh mana Pak Budi? Sementara kita baru survei dulu, yang paling pertama kan adalah yang sudah menentukan zona merah atau PSBB kan Jabodetabek. Jadi di Jabodetabek Pak Dirlantas Polda Metro, Pak Sambodo sudah survei beberapa tempat yang akan dijadikan sebagai checkpoint. Nah, kita harapkan besok kita akan rapat dengan semua para Dirlantas Polda, kemudian para Kepala BPTD dan juga Kadisub Provinsi. Kita langsung akan survei daerah-daerah yang sudah ditentukan atau diputuskan sebagai PSBB. Kita akan lihat pintu keluarnya mana saja, pintu masuknya mana saja. Itu akan kita tempatkan para petugas yang nanti untuk menempati pos-pos checkpoint tadi. Oke, untuk pemerintah daerah Jawa Tengah sendiri bagaimana Mas Ganjar? Mas, saya bisa meninggalkan sebentar? Baik, Pak Budi. Baik, Pak Budi. Ya, Mas Ganjar? Ya. Ya, sejauh ini dari pemerintah daerah Jawa Tengah sendiri sejauh mana ini koordinasi dengan pusat dalam hal ini perhubungan darat? Oh, kalau kita sebenarnya keputusan kan baru tadi ya. Ya. Kita sebenarnya beberapa hari lalu sudah membuat simulasi jika maka jika kemudian kita hanya menganjurkan, menghimbau tidak mudik, maka masih ada peluang terbuka. Kami di Jawa Tengah menyiapkan desa-desa adanya tempat-tempat karantina, terus kemudian protokol-protokol, menguatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat desa, siapa personel untuk kontrol. Itu asumsinya karena ini himbauan, maka masih ada yang tidak mau mengikuti himbauan. Nah, kalau sekarang kan dilarang. Karena dilarang, maka sebenarnya teorinya sebenarnya penegakan hukum saja. Tadi yang disampaikan Pak Budi udah bagus. Kalau kemudian ini zona merah yang menjadi prioritas, maka pintu-pintu keluarnya tinggal dijaga. Nah, nanti kita bisa membackup pada lini kedua dan lini ketiga. Kalau saya berasumsi, di jalan nasional kemudian dicek oleh kepolisian pusat, Korlantas katakan, atau Dirjen Hubungan Darat, nanti dengan Dirjen Kereta Api, Laut, dan sebagainya, termasuk udara, mengecek masing-masing terminalnya atau jalan keluarnya, maka kita sebenarnya bisa menjaga di level perbatasan antar provinsi, ya, untuk di jalan provinsi. Terus kemudian kita bisa masuk di jalan kabupaten kota, kawan-kawan bupati, wali kota bisa kita ajak. Maka 3 layer ini kita pakai untuk bisa mengontrol mereka. Tapi sekali lagi, ketika kemudian mereka balik kan kita mesti melakukan treatment khusus gitu ya. Nah, treatment khusus ini yang hari ini bersama-sama kita dan menyiapkan. Tapi yang sudah kita laksanakan adalah wajib karantina. Saya sih sebenarnya
bukan bagaimana cara mencegah, terus kelihatannya masyarakat dilarang-larang yang luar biasa, seperti komentar di YouTube hari ini yang kelihatannya belum selesai pada persoalan-persoalan politik, maka orang kita dorong untuk, ayo ini persoalan bersama untuk kita jaga, ayo kita buat kesadaran penuh untuk kemudian tidak balik, jangan ditumpangi kepentingan apapun, ini urusan penyakit, tidak ada urusan politik yang lain, di mana kita mesti menjaga bersama-sama. Kalau tidak, kasihan masyarakat yang ada di kampung, karena sekarang orang tanpa gejala itu bisa menulari. Ini yang perlu disadari bersama. Waduh, kalau tidak bahaya loh, betul ini. Mas Ganjar, sebenarnya pemahaman kategori mudik ini seperti apa? Kalau ada warga yang ingin pergi ke Tegal, kemudian kembali lagi, ataupun ke daerah lainnya yang masih dalam lingkup Jawa Tengah, itu seperti apa? Tidak menginap gitu, Mas Ganjar? Ya sebenarnya itu modelnya bepergian. Memang nanti itu mesti dirumuskan. Mbak, kemarin saya aja mau menjawab pertanyaan sulit. Pak, dari Semarang saya mau pulang ke Jepara. Ya nggak mudah-mudah amat sih kalau itu ya. Itu bisa harian karena bisa ditempuh dalam waktu yang hanya beberapa jam saja. Ya. Ketika kemudian dia menyampaikan, Pak Ganjar, apakah nanti saya kalau di sana, saya juga akan dikarantina? Ya bukan tidak mungkin, karena desa-desa sekarang saya siapkan untuk itu. Akhirnya keputusannya luar biasa. Baiklah kalau begitu saya tidak usah pulang lah, saya tetap di sini aja. Yang begitu itu sebenarnya kesadaran yang kita butuhkan. Betul. Sehingga kalau kita bicara zona merahnya Jakarta, sudah PSBB atau Jabodetabek, mereka akan bisa klaster ini berpotensi untuk bisa menulari. Tapi hari ini di Kota Semarang katakan dengan pasien yang makin meningkat, ini sebenarnya belum PSBB, tapi sudah kita memberikan warning secara substansi bahwa baik yang ada di Semarang di rumah saja, terus kemudian Anda jangan pulang, komunikasi saja baik-baik dengan teknologi informasi. Maka sebenarnya nanti juga akan kita rumuskan untuk tetap di rumah. Kalau di PNS kita sudah sampaikan, dari Kemenpan sudah menyampaikan, ya sudah pokoknya tidak mudik. Tidak mudik itu apa? Alamatmu sekarang di mana, kamu tinggal di situ. Iya, artinya begini Mas Ganjar. Jelaskan yang paling gampang. Iya, penegasannya begini Mas Ganjar. Ketika bagi yang tidak mudik, yang tidak menginap hanya lewat saja, tadi Mas Ganjar mengatakan bukan tidak mungkin mereka juga nanti akan dikarantina. Artinya itu juga termasuk mereka yang dilarang juga begitu Mas Ganjar ya? Kalau transportasinya sehari karena ada kepentingan, sebenarnya checkpoint itu dipakai untuk memberikan izin, ada permitnya, mau kemana, ke sana, apa, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi penting karena memang kondisinya sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, maka kontrolnya harus lebih ketat yang ada di situ. Maka melalui TV One kita bangun kesadarannya. Kira-kira kalau perginya kedinasan, ada hal yang penting, apalagi urusan logistik dan sebagainya, tentu kita izinkan. Tapi kalau kemudian, kok saya mau menengok, mohon maaf nih ya, teman saya yang ulang tahun, ya nggak usah. Mohon maaf kita mau menengok saudara kita di rumah sakit, nggak usah deh, nggak usah, doain aja dari rumah. Kami hanya ingin mengantarkan hadiah saja, nggak usah. Kamu beli baju, nggak usah beli baju deh, gitu ya kira-kira. Baik, Mas Ganjar, kita juga butuh data mungkin secara keseluruhan yang mudik benar-benar masuk ke Jawa Tengah ataupun perpindahan di antara wilayah di Jawa Tengah sendiri itu berapa banyak? Kalau hari ini kita lihat dari Jabodetabek, Pak, yang kami catat, ini modanya ada jalan, pesawat udara, kereta api, dan laut. Nah, kalau kita bicara memang yang lewat jalan raya lebih banyak. Ini 346.497 sampai dengan tanggal 20 April kemarin. Lalu kemudian yang kedua itu dari kereta api. Kereta api itu ada 167.652. Ini gampang kita membacanya. Lalu yang ketiga menggunakan pesawat udara 43.760 dan yang terakhir dengan kapal laut 4.650. Totalnya 562.559 yang terdata oleh kita. Problemnya adalah yang menggunakan jalan yang tadi disampaikan, mohon maaf, mulai jalan tikus, ya kan, terus kemudian dia agak ngeyel. Enggak kok, rumah saya dari sana, saya hanya mau ke situ, terus kemudian agak bohong-bohong dikit, terus kemudian melaju terus begitu ya. Yang begini memang kita tidak mudah untuk bisa melakukan pengecekan. Tapi data kita sampai hari seperti itu dan grafiknya mulai melandai terus, turun terus. Dan mudah-mudahan ini bagian dari kesadaran yang dibangun oleh masyarakat. Iya, Mas Ganjar, artinya kita harus lebih pintar. Kira-kira apa persiapannya supaya tidak, yaitu tadi jalan tikus, kita tidak bisa mudah dibodohi gitu?
Kita sedang kucing-kucingan mau menangkap maling atau penjahat. Jadi yang dilakukan sebenarnya hari ini adalah membangun kesadaran. Betul. Percayalah, orang Indonesia cerdas. Percayalah, ngertilah semua, pahamilah semua bahwa ini penyakit serius ya. Ini Betul. serius. Sekarang ada outbreak di Rumah Sakit Karyadi saja. Sekarang sudah kemana-mana, dia berhubungan dengan rumah sakit mana, kemarin prakteknya di mana, itu sulitnya minta ampun. Iya. Kami sekarang mendata satu persatu yang kemarin pulang dari Goa, yang sudah 1 bulan lebih, dan Oke. sekarang mulai ditesting satu persatu, dan sebagian mereka positif. Bayangkan, 1 bulan mereka berhubungan dengan banyak orang. Ini tidak mudah buat kami. Maka yang dibangun adalah kesadaran. Maka butuhlah kita tokoh-tokoh spokesperson yang bisa mengatakan, meyakinkan kepada mereka untuk tidak pulang. Jadi saya lebih milih tidak kucing-kucingannya, tapi membangun kesadaran ini. Mari kita rasakan apa yang terjadi di Italia, apa yang terjadi di Amerika, ya. Terus kemudian apa yang terjadi di Rusia, terjadi di Perancis dan di Jerman. Kita belajar semua. Mari kita belajar semua soal itu. Saya kira kita sudah ditunjukkan dengan evidence base secara audiovisual dengan baik kok. Iya, mungkin Mas Ganjar juga perlu membuat video bernyanyi gitu biar viral untuk larangan mudik gitu, Mas Ganjar ya. Baik, terima kasih. Kita sudah Baik, oke. larangan mudik, dan saya bicara dengan PMI kita yang ada di Taipei, yang ada di Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur itu mereka statement loh, saya tidak akan pulang Pak. Kemarin dengan Portugis juga bilang, saya tidak akan pulang. Oke, baik. Mas Ganjar Pranowo, terima kasih. Pekerja media membantu ya untuk menyampaikan larangan mudik ini. Terima kasih Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.